Jemaat yang kekasih, selamat malam. Salam. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan waktu yang begitu indah dalam renungan malam pada malam hari ini. Pada renungan malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu selaku orang percaya, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari lamanya dari pagi hingga pada malam harinya. Kami dapat menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan telah karuniakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih semua berkat-Mu, terima kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, melalui renungan malam ini, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan mencoba memahami kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Tuhan berkati kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami apa maksud kebenaran firman-Mu. Bapa dalam sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Dan lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah
ketika kita membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang kekasih, kita sudah membaca Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat yang ke-21 yang diberi judul Yerusalem Baru. Mendalui renungan kita pada malam hari ini, kalau kita diperhadapkan pertanyaan atau pilihan bahwa ketika kita ditawarkan tempat tinggal yang baru, rumah yang baru, pasti kita menawarkan beberapa kriteria. Kriteria mungkin yang dalam pemikiran kita adalah rumah itu atau tempat itu harus aman. Rumah itu atau tempat itu harus mempunyai sarana dan prasarana yang lebih indah yang tersedia dengan bagus. Dan akses untuk kemana-mana, untuk mencapai semuanya itulah yang menjadi dasar ketika kita menentukan pilihan tempat tinggal kita. Jemaat yang kekasih, pasal 21 pada pembacaan kita tadi ini merupakan pasal yang mengisahkan tentang Allah yang membarui segala sesuatu, yaitu langit yang baru dan Yerusalem yang baru. Mari kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-21 sebagai renungan kita pada malam hari ini. Pada ayat 9 terdapat kata ajakan. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Suatu kata seru yang mengisahkan tentang ajakan kepada kita manusia bahwa bagaimana kita diberikan satu tunjukan bahwa ada pengantin perempuan dan mempelai anak domba. Metafora untuk kota yang baru ini berarti bahwa umat Allah akan tinggal di dalamnya. Dan pada pembacaan kita ini kita lihat bahwa Yohanes memakai bahasa simbolis untuk melukiskan kota yang kudus yang kemuliaannya tidak dapat dipahami seluruh oleh pengertian manusia. Jemaat yang kekasih, pada ayat ke-10 mari kita lihat sini dikatakan bahwa lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Itu menggambarkan suatu keindahan kota yang gunanya mengesankan kepada kemuliaan Allah yang memenuhi surga. Sebagaimana yang dinikmati oleh umat yang ada di sorga. Dari gunung tinggi penulis melihat bahwa umat surgawi yang mulia turun dari sorga dalam kota Yerusalem yang baru yang jauh terbentang keliling gunung itu. Kemudian pada ayat 12 dan ayat 14 kita melihat situ bahwa tembok kota itu menunjukkan keamanan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah diselamatkan dalam kota yang baru. Sama tadi dikatakan bahwa ketika kita diperhadapkan pilihan untuk memilih tempat tinggal yang baru, ada kriteria-kriteria yang kita buat, yang salah satunya adalah rasa aman. Nah, ayat 12 ini sampai ayat 14 mengisahkan tentang itu, bahwa tembok kota itu menunjukkan keamanan yang dimiliki orang-orang yang telah diselamatkan dalam kota baru itu. Artinya apa? Bahwa ketika kita menempati tembok-tembok itu atau kita menempati istana itu, kita diberikan suatu rasa aman yang ada. 12 pintu gerbang itu melambangkan Israel dan 12 batu dasar itu melambangkan gereja. Nah, kita lihat di situ bahwa kriteria-kriteria keamanan begitu ketat di dalamnya sehingga digambarkan situ ada 12 pintu yang melambangkan Israel di dalamnya. Nah, lebih disempurnakan lagi bahwa ayat 14 mengatakan bahwa
ada kesempurnaan umat Allah yang baru secara menyeluruh mengganti kesempurnaan umat lama. Yang artinya bahwa ke-12 rasul bersesuaian dengan ke-12 suku Israel. Angka 12 adalah merupakan angka melambangkan kesempurnaan dalam bangsa Israel. Jemaat yang kekasih, mari kita lihat ayat ke-16. Ayat 16 mengatakan situ bahwa kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Artinya apa? Bahwa ukuran kota itu menandakan bahwa akan ada ruang yang cukup luas bagi semua orang percaya dalam dunia ini dari segala zaman. Ayat ini mengatakan bahwa ada lambang kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita tahu bahwa ukuran 12.000 stadia itu kalau kita konversikan sama dengan 1.500 mil atau sama dengan 2.400 kilometer. Bahwa sama kembali lagi bahwa 12 itu adalah merupakan ukuran kesempurnaan bagi Israel yang ada. Nah, ayat yang terakhir dikatakan sini bahwa ayat 19 sampai 21 mengisahkan tentang permata-permata serta warnanya yang bermaksud memberi kesan menyeluruh tentang kekokohan dan semarak untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau kita baca ayat 19 sampai ayat 21, begitu memberikan suatu kesan keindahan, kemewahan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika kita tinggal di dalam sebagai di penghuni Yerusalem baru. Ada bentuk kemewahan-kemewahan yang ditawarkan oleh Allah. Ayat 9 tadi mengajak kita untuk tinggal di Yerusalem baru. Akhir renungan ini, mari kita sebagai anak-anak Allah, kita diperhadapkan dengan janji pemulihan yang begitu besar, pengampunan dan keselamatan Allah. Allah mengendaki agar umat manusia membuka hati dan pikirannya sehingga kita bisa masuk di tempat yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Terpujilah nama Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengajarkan kami dan mengajak kami untuk tinggal di Yerusalem yang baru. Satu tawaran yang begitu indah bagi kami, yang menggambarkan keamanan, keindahan, keluasan dalam kehidupan kami ketika kami hidup dan tinggal di Yerusalem yang baru. Dalam dunia ini Tuhan, kami datang kepadamu, bagaimana Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau mau menyertai kami Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami untuk mempersiapkan diri untuk tinggal di Yerusalem yang baru. Biarlah terang Roh Kudus-Mu yang akan menerangi kami, akan menuntun kami Tuhan. Sehingga dengan perkenan-Mu, kami dapat berjalan dengan sesuai petunjuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ini, untuk senantiasa berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami senantiasa diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami datang berdoa bagi persekutuan kami dalam lingkup Jemaat Tamalatai Gereja Toraja. Terima kasih persekutuan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daud Sampebiri. Tuhan berkati Ibu Pendeta Yohana Ati.
Tuhan berkati para penatua dan diaken, berkati OG yang senantiasa memberikan perhatian dalam pelayanan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang senantiasa bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan berkati juga tim multimedia yang senantiasa memberikan pelayanan bagi kami untuk menerima berkat-Mu melalui renungan malam Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga mereka senantiasa merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam menjalani tanggung jawab mereka Tuhan. Bapa dalam sorga, kehidupan kami selanjutnya Tuhan kiranya berkati. Malamnya semakin larutnya Tuhan, sebentar kami akan istirahat untuk melepaskan lelah. Tuhan mau jaga kami, lindungi kami dalam tidur kami sepanjang malam harinya Tuhan. Dan biarlah dengan penyertaan-Mu juga lah, esok pagi Tuhan kiranya membangunkan kami dan tubuh yang keberkatan. Dan dengan perkenan-Mu kami dapat kembali memulai segala tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan telah rencanakan dan karuniakan bagi kami. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami angkat di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga senantiasa dan sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peran jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai.